para mabigyan ka ng psychiatrist ng mapagkakatiwalaan mo ko. Anong ginagawa mo? Si Arman! Huwag mo sabihin love ka sa boyfriend ko! Hindi ko naman! Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Seperti biasa, kini Crush Movie akan menemani waktu gabut kalian nih. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Init yang tayang perdana pada 1 Agustus 2024 dan mendapatkan rating 7,4 versi IMDb. Nah, sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang ketika seorang gadis muda yang pindah ke kota untuk belajar. Dia tinggal di sebuah rumah kos bersama mahasiswa lainnya. Tanpa mereka sadari, di balik kepribadiannya yang pemalu dan penakut, terdapat seorang wanita yang memiliki rasa lapar yang tak pernah terpuaskan nih. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung aja cus ke filmnya. Daripada kalian penasaran nih. Dan inilah film Init. Scene awal film ini adalah seorang gadis cantik bernama Louise yang sedang merantau nih karena dia kuliah dan dia mencari kos-kosan di daerah sana yang direkomendasikan oleh temannya. Sampai di sana untung guys, benar masih ada satu kamar kosong dan dia langsung diajak masuk nih oleh pemilik kosnya yang disuruh menunggu untuk dibuatkan surat kontrak. Opo. Saat dia menunggu, tiba-tiba dia mendengar sesuatu nih dari kamar di dekat ruang tamu. Ternyata ada orang lagi main kuda-kudaan nih. Dan Louise malah jadi pengen juga guys. Dan malah main sendiri dengan tangannya. Tak lama kemudian pemilik kos-kosan kembali nih. Dan dia memberikan kontrak serta kunci kamarnya. Pria tadi keluar dan dia dikenalkan oleh pemilik kos. Yang ternyata pria ini bernama Xander. Louise diantarkan ke kamarnya ini dan diberitahu kalau dia akan tinggal sekamar dengan perempuan yang juga ngekos di sana. Dalawang lalaki, maliit lang naman kasi. Month deposit bali 5,000. Yun yung kwarto nyo. Saat Louise masuk ke kamarnya, dia teringat saat dia akan berpamitan kalau sebenarnya ibunya tidak merestuinya kalau Louise harus ngekos di luar kota. Tapi Louise berjanji dia akan selalu menelponnya setiap hari. Ang layo ng Maynila, anak. Ni Kapitana, dun din po siya tumira. Pada malam hari teman sekamarnya datang, dia bernama Diana. Mereka pun berkenalan karena mereka sama-sama merantau dan juga satu kuliah. Di sini Diana menjelaskan kalau Xander adalah pria paling ganteng dan dia tinggal bersama pacarnya bernama Jane yang cemburuan nih. But before that, si Jen, live-in partner ni info about them. Selain itu di sana juga ada Jeff dan Edric. Saat makan malam, Louise berkenalan dengan yang lainnya juga guys. Oh, pero delicious din. Napakalibog niyan. Pansexual daw. Keesokan harinya, saat Louise baru pulang kuliah, dia bertemu Diana yang sudah rapi-rapi nih, karena akan pergi berjalan-jalan. Diana mengajak Louise, tapi dia menolaknya dan memilih untuk beristirahat saja. Baka madaling araw na ako makauna lang siguro bukas para Tapi saat malam hari, Louise malah kebayang-bayang Xander kemarin guys, dan dia malah pengen sendiri nih. Aduh. Karena gak tahan, dia pun pergi ke kamar mandi dan bermain. Tiba-tiba Jeff masuk ke kamar mandinya dan Louise langsung mengajaknya begituan. Padahal kan mereka baru kenal ya guys. na lang siguro bukas para matapos ko. Di pagi hari Diana bilang kalau Louise ternyata ada titipan bunga dari Jeff. Diana langsung mengatakan apakah Jeff merayunya, tapi Louise bersikap seolah-olah dia tidak tahu dan dia pun tidak mau. Diana terus memaksa Louise ngaku nih, sampai akhirnya Louise bilang kalau dia sebenarnya suka kepada Xander guys. Ang linggo ko na niyang hinatid sundo from school. So, ano yan? Barkada lang? Pag sinabi niya ba sa'yo, naliligawan ka na? Alam ko na yan, be. Pada malam hari, Xander mengajak Jen untuk begituan nih. Tapi Jen harus pergi, kata dia ada janjian bersama pacarnya. Jadi mau tidak mau, Jen harus pergi dan Xander harus menunggunya. Tapi saat Jen pergi, Xander malah melihat Louise di kulkas yang sedang main sendiri. Tanpa pikir panjang, Xander pun langsung menghajar Louise. Mereka pun jadi deh main kuda-kudaan di dapur guys. Ginagawa mo? Seriously, what the fuck are you doing? Setelah itu Louise malah menangis dan sepertinya dia menyesal atas apa yang telah terjadi, padahal dia kan sendiri yang mau ya. Hari pun berganti. Di pagi hari Jeff mengajak Louise untuk makan bersama nih. Tapi Louise menolaknya karena dia harus pergi cepat karena ada jam kuliah.
Mamaya pa naman klase kayo, tsaka wala man nung gagawin. Saat Diana pulang kuliah, dia diajak minum nih oleh Edric. Karena di sana mereka hanya ada berdua, sedangkan Louis tidur di kamarnya. Ternyata tiba-tiba gubrak, Diana dan Edric begituan guys di kamar mereka. Louis yang mengintip akhirnya dia pengen juga, dan dia gak tahan sampai akhirnya main sendiri. Edric dan Diana kaget melihat Louis begituan, dan akhirnya mereka mengajaknya bergabung. Awalnya Louis malu, tapi karena gak tahan, mereka pun main bertiga guys. Trio kucing. Di pagi hari, Louis seperti malu-malu gitu nih. Diana bilang kalau dia sebenarnya kaget karena Louis ternyata seliar itu tadi malam. Emang kayaknya lebih liar Louis ya guys daripada Diana. Di sini Diana menanyakan apakah Louis sudah biasa seperti itu. Dan Louis akhirnya bilang kalau dia sepertinya punya penyakit, yaitu gampang pengen nih guys. Louis bisa begituan sama siapa aja karena dia merasa butuh. Kapitbahay namin. Tapos yung boyfriend ng pinsan ko. Hindi ko mapigilan kaya. Di sore hari saat Diana pulang kerja, dia mengajak Louis untuk berobat. Tapi Louis jelas-jelas menolak karena dia malu dan dianggap aneh memiliki penyakit seperti itu. Louis tetap kekeh nih dan justru marah kepada Diana mengapa Diana menceritakan kepada orang lain. Finding style. Sabi ko siya yun dahil akala ko Para mabigyan ka ng psychiatrist ng mapagkakatiwalaan mo ko. Pada malam hari, lagi-lagi Louis teringat saat dia main bertiga sama Diana dan Edric. Emang udah parah sih ya penyakit Louis ini. Karena dia gak tahan, dia pun mencari pria yang di sana. Tapi hanya ada Edric dan Jeff di kamarnya. Tapi Jeff tidur, tanpa pikir apa-apa, Louis memaksa Edric untuk bermain di dekat Jeff yang tidur itu guys. Lagi-lagi habis gituan, Louis selalu menangis. Para mabigyan ka ng psychiatrist ng... Louis selalu bermain terus bergantian dengan cowok-cowok di sana. Sampai akhirnya dia bermain dengan Xander di kamarnya. Tiba-tiba Jen datang dan melihatnya. Jen benar-benar ngamuk dan menghajar Louis. Semuanya pun keluar dan melerai mereka. Louis hanya bisa menangis dan jujur kalau dia tidak pernah punya perasaan sama semua cowok. Walaupun dia sudah begituan. Jen makin marah dan bilang kalau Louis adalah cabe-cabean. Jen, tama! Paano ibig ka ba, ha? Si Arman! Huwag mo sabihin love ka sa boyfriend ko! Hindi ko naman! Keesokan harinya Diana habis membawa Louis dari psikiater dan ternyata Louis hamil guys, entah anak siapa. Jen tetap marah dan memilih pergi dari sana. Louis pun pulang dan dia hanya bisa meminta maaf kepada ibunya karena dia juga gak tahu kenapa dia mempunyai penyakit itu. Beberapa bulan kemudian Louis hamil besar dan dia berjanji untuk berusaha sembuh dari penyakitnya. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Tapi apa beneran ya ada yang punya penyakit seperti itu? Semoga aja gak ada ya guys, karena ini cuma film. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Ano ginagawa mo? Si Arman! Huwag mo sabihin love ka sa boyfriend ko! Hindi ko naman!